Ya, selamat datang di mata kuliah Manajemen Infrastruktur dan Teknologi Informasi. Modul kali ini kita akan membahas mengenai arsitektur jaringan. Ya, seperti kita tahu bahwa suatu jaringan disusun dari beberapa perangkat-perangkat yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa outline yang akan kita bahas pada modul kali ini. Yang pertama adalah jenis arsitektur jaringan tersebut. Yang kedua adalah topologi jaringan. Yang ketiga adalah desain jaringan. Di sini topologi jaringan kita akan membahas bus, tree, ring, star, atau hierarchical. Lalu untuk desain jaringan yang akan dibahas adalah three layer hierarchical network design dan campus network. Oke, kita beranjak ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai topologi jaringan. Ya, seperti kita tahu bahwa topologi jaringan ya terdiri dari definisinya adalah gambaran pola atau layout jaringan yang menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat lainnya. Selain itu, ada yang namanya istilah desain jaringan, di mana desain jaringan ini adalah kegiatan perancangan jaringan secara sistematis untuk pemenuhan kebutuhan bisnis dan teknis. Ya, kalau kita lihat klasifikasi topologi jaringan ya dibagi berdasarkan sebagai berikut, yaitu berdasarkan rancangan arsitektur, yaitu di sini ada bus, tree, ring, single star, hierarchical, wireless, point to point, dan mesh network. Lalu ada klasifikasi berdasarkan jarak atau wilayah. Ya, di sini ada local area network, metropolitan area network atau MAN, dan wide area network. Pada modul kali ini kita akan membahas masing-masing dari arsitektur jaringan berikut ini: bus, tree, ring, single star, hierarchical star, wireless, dan sampai mesh. Pertama adalah bus dan tree. Kalau kita lihat di sini, seluruh sinyal atau data dikirimkan dalam medium dan diterima oleh semua perangkat. Ya, jadi kita memiliki bus. Nah, jalan ini adalah jalan di mana seluruh data ditransmisikan. Ya, bisa dibilang semua data itu lalu lintasnya melewati bus tersebut. Ya, di sini dibilang bus adalah linear ya dengan beberapa bus yang linear. Ya. Berikutnya kalau kita lihat yaitu dalam bentuk ring ya. Di sini bentuknya adalah looping atau lingkaran ya. Kalau kita lihat di sini masing-masing ini saling centralized ya. Ada yang disebut dengan controllernya, disebut media access unit ya, itu berbentuk dalam bentuk ring. Berikutnya kalau kita lihat bentuknya adalah single star ya, di mana ini yang biasa kita lihat dalam kegiatan kita sehari-hari, di mana komputer kita, printer, laptop kita terhubung melalui yang namanya switch ya. Ini biasa disebut sebagai topologinya adalah single star. Nah, berikutnya di sini dibilang keuntungan topologi star modular dan scalable, meningkatkan reliability dan meningkatkan performance dibanding dengan yang sebelumnya, yaitu ring dan bus. Lalu bentuknya ada lagi yang merupakan improvement dari yang single star, ya, namanya adalah hierarchical star. Ya. Di sini mirip seperti single star, namun disusun dalam beberapa hub atau switch yang terhubung dengan master switch. Jadi ada tingkatannya, ya, namanya adalah hierarchical star. Lalu berikutnya adalah wireless dan point to point. Ya, seperti kita tahu bahwa pada saat kita mencoba untuk menggunakan laptop kita pasti connect ke dalam yang namanya access point, ya.
Dan access point ini sebenarnya adalah wireless access point, biasa kita menyebutnya. Nah, wireless access point ini itu biasanya akan memancarkan sinyal dan biasanya 2,4 GHz atau 5 GHz yang biasanya kita akan terima menggunakan device smartphone kita atau menggunakan laptop kita. Dan dia terkoneksi dengan yang namanya access point. Access point ini nanti bisa ada kabel jaringannya. Ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan wireless access point. Nah, bedanya apa dengan point to point? Ya, point to point itu ya kita punya wireless, ya. Misalnya di laptop kita ada wireless. Lalu ada wireless lain juga, ya, yang bisa terkoneksi satu sama lain. Nah, itu biasanya kita bisa men-setup jaringan point to point. Yang lebih modern lagi namanya adalah mesh network, ya, yang akan dibahas. Nah, ini adalah point to point. Nah, ini adalah jaringan yang lebih modern, yaitu namanya adalah mesh, ya. Sudah banyak perangkat-perangkat yang menggunakan mesh network ini, ya. Misalnya ada beberapa perangkat-perangkat access point yang sudah diperjualbelikan, ya. Misalnya kita work from home, ya. Kita ingin di setiap sudut rumah kita itu tercover oleh WiFi, ya. Namun kita tidak ingin menyambungkan kabel satu persatu atau membeli access point satu persatu. Nah, sudah ada modulnya yaitu modul mesh network, di mana coverage dari mesh network ini dia punya transmisi untuk mentransmisikan antar access point tersebut, ya. Dan juga ada transmisi yang mentransmisikan, ya, untuk kliennya gitu. Nah, jadi jalurnya itu ada jalur buat dia transmisi antar networknya atau antar access point-nya, dan juga ada jalur untuk mentransmisikan ke kliennya. Misalnya di sini ada HP ya atau laptop ke sini, ya. Jadi dia memfasilitasi kita untuk berada dalam mesh network-nya. Ya, selama kita berada di coverage 3 access point ini, koneksi kita bisa diselenggarakan dengan baik. Nah, kalau kita lihat itu jaringan mesh yang ada di dalam access point, ya, atau wireless. Kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh mesh yang berada di dalam jaringan kabel, ya. Biasanya router itu juga digunakan dengan tipe mesh. Nah, di sini dipastikan misalnya ini router 1, ini router 2, ini router 3, ini router 5, dan ini router 5. Kalau kita lihat di sini, router 1 itu bisa terkoneksi dengan router 2. Router 1 bisa koneksi ke router 3, router 1 juga bisa terkoneksi ke router 4, dan juga bisa terkoneksi ke router 5. Ya, itu namanya mesh, fully mesh. Artinya setiap perangkat, ya, bisa dikunjungi oleh si satu router ini, ya. Bahkan router 2 juga sama, bisa ke semuanya. Router 3 juga bisa sama ke semuanya. Itu namanya adalah fully mesh. Lalu ada juga yang namanya adalah partially mesh, ya. Partially di sini maksudnya adalah secara parsial, ya. Baik itu router 1, router 2, router 3, router 4, dan router 5. Di sini semuanya nggak semuanya bisa langsung terhubung, harus melalui router lainnya. Misalnya, ini ada router 1, 2, 3, 4, 5. Di sini untuk ke router 3, kita perlu lewat router 2 dulu, baru ke router 3. Atau via router 4 ke router 5. Ya, hanya parsial saja. Lalu di sini juga sama, dari router 1 hingga ke router 3. Ya, jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa mesh network itu bisa kita gunakan untuk yang namanya redundancy, ya. Redundancy dalam artian adalah kita bisa memiliki berapa jalur, namun disesuaikan juga dengan budget dan kebutuhan. Apakah memang membutuhkan fully mesh secara keseluruhan atau partial mesh saja sudah cukup. Lalu berikutnya berdasarkan wilayah, di sini ada namanya LAN, MAN, dan Wide Area Network, ya.
Wide Area Network itu menghubungkan beberapa Managed Area Network atau MAN. Terus di sini ada Local Area Network. Semakin besar scope-nya, semakin lebar juga bandwidth yang harus dapat ditanggung. Nah, berikutnya ada yang namanya Virtual LAN atau VLAN. Ya, VLAN disebut sebuah metode untuk melakukan segmentasi Local Area Network. Ya, jadi bahasanya adalah melakukan segmentasi Local Area Network. Jadi ketika kita punya switch, ya switchnya juga harus mendukung yang namanya VLAN. Di dalam switch tersebut itu kita bisa melakukan pengaturan, ya. Jadi apakah switch yang ini menggunakan VLAN ID-nya 1, yang ini VLAN ID 1, yang ini VLAN ID 2, yang ini VLAN ID 2 juga. Jadi antar VLAN ID itu bisa saling terhubung satu sama lain. Namun VLAN ID dengan yang 2, ya, 2 dengan 1 tidak bisa saling terhubung, tapi antara 2 dan 2 di sini bisa saling terhubung. Begitu juga kalau di sini ada VLAN ID 3, yang ini 4, yang ini 4. Nah, sama-sama 4 bisa saling terhubung. Sama-sama 3 juga bisa saling terhubung. Itulah gunanya kita bisa melakukan yang namanya enkapsulasi. Ya, enkapsulasi antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Oke, untuk bab kali ini, ya untuk bagian pertama yaitu topologi jaringan, penjelasannya sampai di situ dulu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat.